I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini kita belajar mengenai konsep bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama kita akan belajar bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bangunan yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis atau garis lengkung. Kemudian, bangun datar sendiri hanya memiliki 2 dimensi, yakni panjang dan lebar, serta tidak memiliki tekanan dan tinggi. Kemudian ada jenis-jenis bangun datar. Yang pertama ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi, ada belah ketupat, dan ada trapesium. Baik, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian bangun datar dan jenis-jenis bangun datar. Kita ambil salah satu contohnya yaitu persegi. Kemudian kita akan mengetahui sifat-sifat bangun datar persegi. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang, yaitu A, B, C, D, atau A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Yang kedua, memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Kita tulis di sini 90 derajat. Kemudian yang ketiga, memiliki diagonal yang sama panjang. Jika kita garis ke sini, maka diagonal sama panjang. Selanjutnya ada konsep luas bangun datar persegi. Untuk mencari rumus luas yaitu L sama dengan S kali S atau sisi kali sisi. Nah, untuk mencari rumus luas ini, kita di sini kan udah ada ubin. Ini ubin persegi ya. Nah, kita hitung luas ubin, banyaknya ubin ke samping, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ubin ke samping ada 4. Lalu yang ke bawah ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan di sini 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi banyaknya ubin dalam persegi ini yaitu 14. Kesimpulannya yaitu luas merupakan banyaknya satuan dan dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangun datar. Baik, setelah kita tadi belajar mengenai konsep luas bangun datar persegi, maka selanjutnya kita akan mengenali konsep keliling bangun datar persegi. Dengan rumus K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi ini kelilingnya keliling persegi, yaitu A ke B, B ke C, C ke D. Nah, sama saja seperti luas tadi. Kalau luas tadi kan dikali, ini ditambah ya, berarti di sini ditulis kita 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi keliling bangun datar persegi yaitu 16 atau sebanyak 16 ubin yang ada di sini. Oke, tadi kan kita sudah belajar mengenai bangun datar. Sudah mengetahui pengertiannya, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, dan bagaimana mencari luas dan keliling bangun datar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangunan 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Volumenya tuh ini ya, ini. Lalu jenis-jenis bangun datar yaitu ada kubus, bulat, kerucut, dan limas. Baik, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian bangun ruang dan jenis-jenis bangun ruang. Kita ambil salah satu contohnya yaitu balok. Lalu sifat-sifat bangun ruang balok yang pertama yaitu memiliki 6 sisi dan 8 sudut. 6 sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 8 sudutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua memiliki 12 rusuk.
Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Memiliki ukuran yang sama dimaksud yaitu hadapan ini berhadapan dengan ini, dan yang F ke A ini berhadapan dengan ini. Yang keempat yaitu setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Ini ya. Selanjutnya kita akan mencari volume balok. Balok adalah seberapa banyak ruang yang berada pada balok tersebut. Rumus balok yaitu V sama dengan P kali L kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. P ini dari A ke B ini disebut dengan panjang. Lalu dari A ke D ini disebut dengan lebar, dan A ke F ini disebut dengan tinggi. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui volume balok. Selanjutnya, jika gambar balok ini dibuka, maka hasilnya seperti ini. Tadi kan di sifat-sifat balok terdapat 6 sisi. Nah, jadi sisi-sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini sisi-sisi yang ada pada balok. Nah, di dalam balok itu mempunyai indikator. Yang pertama yaitu balok mempunyai 3 pasang bidang sisi, yaitu 2 bidang sebagai lebar dan tinggi. Kemudian, untuk menghitung luas permukaan dapat dilakukan dengan mengalikan rusuk 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, 2 kali lebar kali tinggi, kemudian menjumlahkan hasilnya. Yang ketiga yaitu mempunyai panjang 6 satuan, lebar 3 satuan, dan tinggi 4 satuan. Selanjutnya kita akan mencari luas balok. Jadi kan kita sudah mengetahui banyaknya sisi pada balok. Nah kan tadi ini ya. Lalu kemudian rumus luas balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tadi kan kita sudah mengetahui di indikator itu ada panjang, ada lebar, ada tingginya itu berapa. Jadi kita langsung saja masukkan di sini, yaitu 2 dikali 6 dikali ini dikali 3 ditambah 2 dikali 4 2 dikali 6 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 dikali 4, maka hasilnya 108 cm. Ini untuk luas balok. Kemudian ada keliling balok. Keliling merupakan jumlah dari rusuk balok. Keliling mempunyai rumus yaitu 4 kali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian terdapat rumus diagonal. Diagonal merupakan suatu ruang garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut berhadapan dalam sebuah balok. Dengan rumus dimensi ruang yaitu akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Dimensi sisi depan yaitu panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang ketiga yaitu diagonal sisi samping yaitu panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang terakhir yaitu diagonal sisi atas yaitu panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sekian pemaparan dari saya mengenai bangun datar dan bangun ruang. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf.